Gatal ingin merapikan tiang monorel mangkrak bertahun-tahun. Gubernur Pramono Anung konsultasi ke KPK. Usai mengantongi restu KPK, Pramono pun berencana tancap gas membongkar tiang monorel awal tahun depan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba-tiba datang ke KPK pada Kamis siang. Kedatangan orang nomor 1 di Jakarta ini untuk membahas rencana pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang mangkrak bertahun-tahun. Meski mengaku gatal ingin segera merapikan tiang monorel, Pramono tentu harus konsultasi dulu dengan KPK, memastikan tidak ada lagi persoalan hukum di proyek tersebut. Sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Proyek mangkrak monorel menjadi PR besar Pemprov Jakarta selama 2 dekade. Gonta-ganti gubernur, pembongkaran tiang monorel malah maju mundur. Tak hanya mengganggu keindahan kota, tiang-tiang beton ini juga kerap memicu kemacetan di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Bahkan kerap memicu kecelakaan fatal. Awalnya proyek monorel sepanjang 14,8 km ini bertujuan memecah kemacetan Jakarta. Diresmikan pada 2004 oleh Gubernur Sutioso, proyek senilai 450 juta dolar Amerika itu terganjal pendanaan. Hingga akhirnya dihentikan pada periode Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Kini setelah mengantongi restu dari KPK dan Kejati, Pramono Anung menyatakan tiang monorel akan dibongkar pada Januari 2026. Kawasan ini akan ditata lebih ikonik dengan arsitektur modern. Tim Liputan iNews melaporkan. Saling lempar kewajiban bayar hutang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar hutang PT KCIC gunakan dana APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghimbau anggota kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya, kalau ada 1-2 nakal saya peringati, ya kan, 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat, reshuffle, harus diganti, karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci
asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Prabowo Subianto menegaskan untuk berkomitmen menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegasan ini disampaikan di Presiden di banyak forum. Kita simak pembahasannya bersama mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang yang dipandu rekan Kait Maruto Sigit dan Ike Kesuma dalam program Turboin Aja Sindonews berikut ini. Ada yang bilang kan Nadiem tidak menerima uang, betul. Dia tidak menerima uang, dia tidak memperkaya diri, bahkan dari nilai kekayaannya berkurang ketika dia jadi menteri. Iya. Jadi ya udah, Pak Nadiem buka saja, terus terang saja apa yang terjadi. Itu yang di podcast lu ada 4 triliun itu. Iya, buka saja apa yang terjadi sebenarnya daripada seperti ini. Iya. Ada yang bilang begitu, karena mungkin sistem itu yang membuat akhirnya dia tidak bisa bergerak, yang memaksa dia harus melakukan itu. Nah, itu yang saya bilang kembali lagi, kalau kita kembalikan dari Amiki itu kan sebenarnya itu bicara sistem. Amiki itu sistem, itu kan awal sejarahnya orang kulit putih di Amerika, jangan dibeda-bedain yang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara sistem, ya memang bisa jadi ini persoalannya adalah persoalan, bukan persoalan dari perilaku atau niat jahat, aktus reus dari Nadiem sendiri. Tapi karena memang situasi itu memungkinkan dia buat kebijakan itu. Tapi dengan posisi yang menjabat sebagai menteri, sebagai penanggung jawab anggaran, artinya juga harus bertanggung jawab kan, Bang? Iya, itu kan pasal 23 dia kan. Ya. Karena perbuatanmu negara jadi rugi. Ya, gitu. Betul. Tapi nanti di situ akan dilihat kamu tuh adalah perbuatannya tuh adalah penyalahgunaan wewenang atau memang menggampangkan sesuatu sehingga negara rugi, Anda harus bertanggung jawab walaupun nggak ada kickback ya kan, kickbacknya nggak ada. Nah itu nanti silakan mereka yang bagaimana hakim akan memutuskan itu. Cuman maksud saya adalah kembali ke cerita tadi bahwa peristiwa 10 tahun ke belakang ini semuanya itu kan itu kelihatannya itu sesuatu yang sangat konyol-konyol gitu loh. Seperti kejadiannya sampai Tonggon Melembong, ini juga kayak begini kan. Nanti kejadian-kejadian lain. Selain yang memang tegas ya soal 300 triliun, itu juga itu pun konyol sebenarnya. Kok sampai lama begitu 300 triliun itu konyol banget. Jadi maksud abang buat menteri-menteri yang kemarin 10 tahun menjabat hati-hati gitu ya? Oh iya kan daluarsanya kan 18 tahun bro. Kadaluarsanya 18 tahun ya. Artinya kalau nggak selesai hari ini, kalau tahun 2029 gue jadi presiden, gue naikin juga tuh perkara. Iya. Emang abang udah dengar bahwa Pak Prabowo akan membuka semua ini? Oh kalau dari omongan dia kan dia harus konsisten dengan ucapannya dong. Kalau memang dia mau membuat, karena gini, per hari ini dia presiden yang berbeda dari sisi anti korupsi. Sorry kalau gue bandingin mulai dari negeri berdiri ya. Soal nanti itu menjadi kenyataan itu soal yang kita pegang omongannya. Ya kita kan udah melihat itu gitu statement-statementnya. Kalau zaman dulu Ismail Marzuki nyanyi anti korupsi aja nggak boleh. Nggak boleh Pak. Lagunya tuh baru gua nyanyikan tahun 2000-an kemarin tuh, lagu I namanya judulnya. Nggak pernah dinyanyiin tuh lagu itu. Bahaya loh, bisa ditangkap. Apalagi itu diucap. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Usai dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyampaikan terima kasihnya kepada supporter, pemain, dan PSSI. Pernyataan Kluivert disampaikan melalui akun media sosialnya setelah mengetahui kebersamaannya dengan skuad Garuda telah berakhir. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jalur pemberangkatan komuter lain tujuan Tanah Abang dari arah Rangkas Bitung berpindah jalur 4 dan 5 sejak Jumat 17 Oktober 2025. Perubahan ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan tahap kedua pembangunan stasiun Rangkas Bitung.
Keberangkatan komuter lain tujuan Tanah Abang dari Rangkas Bitung akan dilayani di peron jalur 4 dan 5 yang baru. Hal ini guna melayani pengguna komuter lain yang akan meningkat setiap harinya. Pihak KAI komuter lain menghimbau para pengguna KRL yang naik dan turun dari dan ke arah Rangkas Bitung agar menyesuaikan peron keberangkatan dan kedatangan di stasiun Tanah Abang sesuai jalur yang baru. Dengan adanya perubahan peron di stasiun Tanah Abang, perjalanan komuter lain menuju stasiun Rangkas Bitung mencapai jumlah 120 perjalanan setiap harinya.